Salam guru penggerak, saya Mubasir, CGP Angkatan 9 pada kelas 294. Saya ingin membahas tentang tugas saya pada modul 2.2 tentang coaching untuk supervisi akademik, di mana coaching untuk supervisi akademik ini adalah tugas koneksi antar materi. Sebelum saya membahas tugas saya pada koneksi antar materi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek, fasilitator Bapak Imam Syafi'i, dan pengajar praktek kepada Ibu Erdin Desi. Tujuan pembelajaran kali ini atau tujuan tugas pada koneksi antar materi yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Mekanisme pemahaman modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yaitu 1. Konsep coaching dalam konteks pendidikan. Yang kedua, prinsip coaching. Yang ketiga, inti coaching dalam alur tinta. Yang keempat, supervisi menggunakan metode coaching. Yang kelima adalah koneksi antar materi modul 2. Topik pembahasan kali ini bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Kedua, yaitu bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dalam pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Pemahaman modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan sudah tertuang pada standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pada pasal 12, di mana pasal 12 ada dua hal yang menitik beratkan, yaitu 1. Supervisi. Pentingnya supervisi akademik untuk memastikan pembelajaran berpihak pada murid. Supervisi akademik juga bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan dengan paradigma berpikir yang memberdayakan mutlak diperlukan agar pengembangan diri dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah. Salah satu pendekatan yang memberdayakan adalah coaching. Bagaimana Whitmore pada tahun 2003 ungkapkan bahwa coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Supervisi itu dituangkan pada 1. Pelaksanaan pembelajaran sebagai dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang A. Inspiratif, B. Interaktif, C. Menyenangkan, D. Menantang, E. Memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pendekatannya yaitu konsep coaching secara umum. Coaching definisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kinerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi. Coaching dalam konteks pendidikan, saya ingin mengutip dari Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya.
Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Peran coaching di sekolah adalah sebuah komunitas interaksi terhadap permasalahan di sekolah seperti permasalahan murid, permasalahan guru, yang dimana permasalahan itu yang dimaksud adalah melaksanakan coaching merupakan membangun kemitraan terhadap coach dan coachee. Hal ini merupakan bagian dari paradigma berpikir Among. Paradigma berpikir coaching yaitu ada 4 hal. 1. Berfokus kepada coachee. 2. Bersikap ingin tahu dan terbuka. 3. Memiliki kesadaran yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching di sini ada 3 hal, yaitu 1. Menjalin kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Inti dari coaching adalah ada 3 hal, yaitu kehadiran penuh atau dengan present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Membuat pertanyaan berbobot bisa kita lakukan dengan metode rasa. R atau reach atau tema. Perhatikan kata kunci yang diucapkan. A. Aperesetif atau apersepsi, yaitu konteks perasaan. S. Sums mirzis merangkum. Merangkum cerita dengan perasaan. A atau aks tanya, mengajukan pertanyaan yang terbuka. Percakapan kucing dengan alur Tirta. Saya ingin mengutip dari Coates dan Gersmanson pada tahun 2016. Yaitu kemampuan seorang coach untuk dapat menavigasi tujuan dan arah percakapan yang dibutuhkan coachee dengan menggunakan acuan interaksi berikut ini. Coaching dapat kita terapkan dengan menggunakan alur Tirta. T adalah tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, A tanggung jawab. Coaching dengan alur Tirta ini bertujuan untuk dalam menggunakan alur Tirta di sini kita dapat membuat pertanyaan yang terbuka seperti apa, siapa, bagaimana, dan lain-lain. Dalam melakukan pertanyaan menggunakan alur Tirta, maka kita perlu menghindari pertanyaan yang tertutup seperti mengapa atau apakah. Supervisi akademik menggunakan teknik coaching. Saya ingin mengutip dari Glicksman pada tahun 2007 dan Dress pada tahun 2001. Supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Siklus supervisi di sini ada 3, yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Hal ini memiliki tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam siklus supervisi ini perlu kita ketahui ada 3 hal, yaitu rencana, pengembangan diri, proses pembelajaran, dan refleksi. Tujuan supervisi di sini ada 2, yaitu 1. Mitra pengembangan diri untuk guru, 2. Pembelajaran yang berpihak kepada murid. Prinsip supervisi di sini adalah menguatkan kompetensi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Koneksi antar materi modul 2 adalah, mari kita bahas topik pembahasan 1. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan
keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Saya ingin membahas tentang hal itu, yaitu menghadirkan diri sepenuhnya penting dilatih agar kita bisa selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Kompetensi ini penting untuk dihadirkan sebelum dan selama percakapan coaching dilakukan. Contoh kegiatan untuk melatih menghadirkan present yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan kegiatan STOP dan mindful listening yang telah kita belajar pada modul 2.2 pembelajaran sosial yang lalu. Koneksi materi modul 2 topik pembahasan 2. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Meningkatkan performa pembelajaran tersebut juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tentang Standar Pendidikan Nasional. Topik pembahasan 2. Dalam setiap interaksi keseharian di sekolah, seorang pemimpin pembelajaran dan sekolah perlu menghidupi paradigma berpikir yang memberdayakan bagi setiap warga sekolah dan melihat kekuatan-kekuatan yang ada dalam komunitasnya. Melalui supervisi akademik, potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sebelumnya. Dan salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui percakapan coaching dalam keseluruhan rangkaian supervisi akademik. Saya mengucapkan terima kasih atas pemaparan yang sudah kami paparkan atas tugas saya tentang koneksi antar materi pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik, di mana sebaik-baiknya pemimpin pembelajaran adalah ahli dalam coaching untuk supervisi akademik di sekolahnya.